warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Indra Eka Septiani kembali hadir menemani Anda untuk menyampaikan informasi-informasi teraktual edisi Rabu 20 Januari 2021. Meningkatnya kasus corona di Indonesia membuat pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan sistem pembelajaran secara online. Pemerintah masih memberlakukan PSBB akibat lonjakan kasus corona di Indonesia. Akibatnya, pembelajaran yang kabarnya akan dilaksanakan secara tatap muka pada bulan Januari 2021 batal dilaksanakan dan tetap melanjutkan pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online tidak hanya dilaksanakan untuk jenjang SD sampai dengan SMA, tetapi juga perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi gencar memberikan performa terbaiknya dalam melaksanakan perkuliahan online. Namun, tetap saja perkuliahan online tidak semenyenangkan perkuliahan tatap muka. Meski pada kenyataannya mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan di rumah masing-masing, tak menutup kemungkinan mahasiswa mengalami kendala saat melaksanakan perkuliahan online. Beberapa mahasiswa juga mengaku mulai kelelahan dan jenuh setelah hampir setahun ini berkuliah secara online. Hal tersebut juga dirasakan oleh Novita Yuliana. Dalam wawancaranya melalui video call selaku mahasiswi, Novita Yuliana menyampaikan pendapatnya terkait perkuliahan online dan apa saja kendala yang sering ia alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan perkuliahan online di era pandemi seperti saat ini? Tanggapan saya tentang perkuliahan online adalah tidak menyenangkan dan juga tidak menyedihkan pula. Kita tahu bahwa memang pandemi ini mewajibkan kita untuk melaksanakan perkuliahan online. Bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan semua orang di seluruh Indonesia. Di mana perkuliahan online bukan hanya sekedar kita kuliah di rumah secara online, tetapi banyak mengajarkan tentang bagaimana mengatur emosi, mengatur waktu kita, dan sebagainya. Lalu, kendala apa yang sering Anda alami saat melaksanakan perkuliahan online? Kendala yang sering saya alami saat perkuliahan online adalah di mana jaringannya tidak stabil atau sinyalnya buruk, memori yang penuh karena harus mendownload berbagai aplikasi belajar, tugas yang banyak, serta membutuhkan kuota yang banyak. Melalui video call, Wafik Nur Azizah juga menyampaikan cara mengatasi rasa bosan akibat perkuliahan online dan saran efektif yang bisa dilakukan saat melaksanakan perkuliahan online. Bagaimana cara Anda mengatasi rasa bosan akibat perkuliahan online dan berikan saran yang efektif yang bisa dilakukan saat melaksanakan perkuliahan online? Kalau saya pribadi, mengatasi rasa bosan itu biasanya dengan melakukan hobi, terus melakukan hal-hal baru yang belum pernah saya coba sebelumnya, gitu-gitu. Karena kalau kuliah online kayak gini tuh waktu luang kita kan terasa lebih banyak. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan waktu luang itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Kalau perbedaan antara kuliah online dan kuliah offline banyak banget sih ya, tapi menurut saya yang paling terasa itu terkait dengan interaksi dengan temen. Kalau dulu masih offline, itu kan kita bisa kayak belajar bareng, ngerjain tugas bareng, kayak gitu-gitu, main ke kosan temen sambil belajar, kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, jadinya mungkin komunikasi sama temen tuh juga berbeda kan, meskipun bisa lah kita interaksi lewat media sosial, lewat video call maupun hal-hal lainnya yang sejenis, tapi beda banget sih. Kayak kalau online tuh terasa lebih merasa sendiri gitu mungkin. Kalau menurut saya, kuliah online yang efektif itu yang interaktif. Karena kalau online kayak gini itu kan biasanya banyak gitu dosen-dosen yang menggunakan media pembelajaran yang kurang efektif. Nah, itu tuh menurut saya jadi kita sebagai mahasiswa itu juga kurang paham gitu jadinya, karena tidak begitu merasa terlibat. Kadang itu juga cuman yang penting absen gitu kan. Tapi kalau yang medianya interaktif, terus antara dosen dan mahasiswa itu komunikatif, itu
itu pasti menurut saya bisa lebih efektif. Melihat kondisi yang seperti saat ini, untuk sementara waktu memang lebih baik tetap belajar secara online guna mencegah adanya lonjakan kasus corona di Indonesia. Rabu 20 Januari 2021, Indra Eka Septiani melaporkan.